Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan barokah selalu tercurah melimpah kepada kita. Amin. Selamat datang di channel Pam Coach, channel berbagi inspirasi bagi keluarga penerus generasi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi inspirasi tentang bagaimana cara membujuk anak agar mau makan. Ayah bunda, penyebab anak tidak mau makan atau tidak berselera makan itu penyebabnya sangat kompleks sekali. Misalnya saja karena fisiknya terlalu capek, bisa saja dia tidak berselera makan. Atau kemungkinan sakit fisik, atau kemungkinan trauma terhadap makanan, atau kemungkinan makanan yang disajikan tidak membangkitkan selera, atau penyebab lainnya. Saya yakin bahwa ayah bunda yang mempunyai anak bermasalah semacam itu pasti sudah berusaha di mana-mana ya, dengan berbagai macam usaha. Namun seandainya hingga saat ini usaha itu belum berhasil, cobalah cara ini, semoga dapat menginspirasi ayah bunda. Seperti apa persisnya? Ya, hanya 2 langkah saja. Yang pertama yaitu membuat kata ajaib, dan kedua menyampaikan kata ajaib itu dengan tepat. Nah, hanya itu saja. Tetapi sebelumnya sebaiknya kita mereview kembali bagaimana cara kerja otak memproses informasi. Untuk memudahkan pemikiran kita tentang bagaimana cara otak memproses informasi, bayangkan saja ayah bunda pergi ke toko, ya, berbelanja kebutuhan keluarga. Setelah selesai, kemudian mau membayar, tentu menuju ke counter, bukan? Nah, ayah bunda pada saat ke counter itu pada urutan yang ke-10 katakanlah ya. Jadi di depan Anda itu masih ada berapa orang ya, katakanlah misalnya nomor 6, kemudian ayah bunda nomor 10. Nah, tentu yang diproses yang terlebih dulu ada ya, yang nomor 6, yang duluan. Nah, ayah bunda nanti prosesnya nomor 10, pada antrian nomor 10. Nah, seperti itulah kerja otak dalam memproses kata. Jadi kata yang kita sampaikan terlebih dahulu itu akan diproses oleh otak duluan. Jadi itu yang harus kita ingat. Nah, sekarang menyusun kata ajaib. Sebetulnya apa kata ajaib itu? Ya, ini hanya istilah saya saja ya. Kata ajaib itu ya ini hanya untuk memudahkan saya atau mungkin juga ayah bunda berpikir saja. Jadi kata ajaib yang saya maksudkan di sini adalah kata-kata yang apabila kita sampaikan itu bisa menerobos ke pikiran bawah sadar anak kita. Nah, kata yang mudah diterima oleh pikiran dan mampu menerobos ke pikiran bawah sadar itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu kata itu apabila diucapkan itu bisa dibayangkan atau bisa dirasakan atau bisa didengarkan. Itulah syaratnya. Nah, karena yang kita bahas saat ini adalah bagaimana cara membujuk agar Ananda mau makan, maka yang kita bahas di sini adalah kata-kata atau kalimat yang berhubungan dengan makanan. Untuk keperluan ini, cobalah ayah bunda melakukan pengamatan ya, terhadap makanan-makanan yang disukai maupun yang tidak disukai oleh Ananda. Fokus mengenai rasa, aroma dan warna. Misalnya nih, Ananda suka makan apel karena warnanya merah. Ananda suka makan nasi karena baunya harum. Ananda suka makan donat karena rasanya manis. Misalnya semacam itu. Ya.
Jadi semuanya diinventarisasi. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat untuk menyusun kata-kata ajaib. Nah, kata-kata itulah yang akan kita gunakan ya, untuk kata ajaib yang sangat bermanfaat untuk membujuk, untuk merayu, untuk mengajak anak kita supaya mau makan. Agar kita mempunyai bayangan yang lebih konkret, coba perhatikan kata-kata saya. Saya akan membujuk anak berusia 7 tahun agar supaya mau makan. Sebut saja namanya Fian. Begini saya menyampaikannya. Yang pertama, Fian, makan yuk. Yang kedua, Fian, kamu harus makan. Yang ketiga, ini sudah waktunya makan. Kamu harus makan. Ketiga. Yang keempat, Fian, makan dulu. Nanti saya beri hadiah. Nah, ayah bunda, menurut ayah bunda, kalau misalnya kalimat yang saya sampaikan tadi disampaikan kepada anak yang tidak berselera makan, itu kira-kira anak itu mau makan atau tidak? Yes, betul. Tidak mau makan karena tidak ada kata ajaibnya. Sekarang ayah bunda bandingkan dengan kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan ini. Manisnya donat ini, dimakan yuk. Wah, ini wangi banget nasinya, dimakan yuk. Warnanya merah kesukaan yang ini loh, yuk segera dimakan. Bagaimana menurut ayah bunda? Beda enggak? Betul. Sangat beda. Kalau ini disampaikan kepada anak yang selera makannya kurang atau untuk membujuk anak, ini akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Ya, betul. Karena ada kata-kata ajaibnya. Kata donat didahului oleh kata ajaib manis. Nasi didahului oleh kata ajaib wangi. Buah didahului oleh kata ajaib warna merah. Nah, kata-kata ajaib itulah yang memicu otak untuk bereaksi. Sekarang langkah kedua, mengkomunikasikan kata ajaib. Nah, di dalam pembicaraan sehari-hari, kata ajaib untuk membujuk anak agar mau makan itu wajib diletakkan di awal kalimat. Sekali lagi saya ulangi, diletakkan di awal kalimat. Kenapa demikian? Kita ingat bahwa cara kerja otak memproses informasi itu seperti kalau kita antri di dalam supermarket. Ya. Jadi yang antrian duluan yang itu yang akan diproses terlebih dahulu. Demikian juga kata-kata ajaib itu diletakkan di depan agar supaya diproses oleh otak kita atau oleh otak anak kita itu diproses duluan. Misalnya semacam ini. Donat rasa manis yuk dimakan. Ini dalam hal untuk membujuk, ini manisnya harus diletakkan di depan. Manisnya donat ini dimakan ayo. Bukan donat ini manis, dimakan yuk. Ini akan lebih efektif kalau kita mengucapkan manisnya donat ini, dimakan yuk. Jadi semua kata-kata ajaib diletakkan di depan supaya diproses oleh otak kita lebih duluan. Itu kuncinya. Jadi kesimpulannya,
agar kita mampu membujuk atau merayu atau mengajak anak kita untuk makan, ya, untuk mau makan, untuk berselera makan. Yang pertama ingat bahwa proses kerja otak kita ini seperti orang ngantri. Ya, jadi yang duluan antri itu yang dilayani terlebih dahulu. Itu yang wajib kita ingat. Yang kedua, kita ciptakan kalimat ajaib. Kalimat ajaib itu dari mana? Yaitu dari makanan-makanan yang disukai oleh Ananda. Ya, yang disukai itu apanya? Warnanya, rasanya, dan aromanya. Itu kita inventarisasi. Dan kemudian yang ketiga, sampaikan kalimat, atau maksud saya sampaikan kata ajaib itu di awal kalimat. Demikian sharing inspirasi kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa menginspirasi ayah bunda sekalian. Dan sekiranya ini baik, jangan sampai berhenti kepada kita saja. Tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain agar supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.